Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten. Anjing gak. Nah, kali ini kita mau membahas teori psikoanalisis humanis dari Enrich Fromm. Nah, kali ini agak beda ya. Kita melihat teori ini dalam perspektif di bidang seni. Nah, di sini saya bersama Rahmat Abadi. Yo, halo semuanya. Nah, mungkin kita langsung aja ya biar nggak lama-lama ya. Kita langsung tanya-tanya bagaimana pendapat beliau, Anjay beliau nggak? Beliau. Bagaimana pendapat Mas Rahmat mengenai teori kepribadian di dalam sebuah seni. Langsung aja, aku ada pertanyaan yang Oke. Nah, yang pertama gini, kenapa sih genre-genre musik kayak folk atau orang-orang yang biasa nyebutnya tuh genre indie gitu ya, Indie. itu lebih diminati daripada genre-genre yang lainnya gitu? Sebelum saya jawab, mungkin bisa Mas Rezi jelaskan dulu ya. Apa yang lu maksud dengan indie itu apa sih? Kayaknya. Jadi sebenarnya banyak orang yang salah tafsir tentang indie ya. Jadi indie itu sebenarnya seperti itu. sebuah apa ya? Suatu istilah. Ya, suatu istilah di mana karya itu berdiri sendiri tanpa ada label yang menaungi gitu guys. Itu indie. Nah, kalau musik yang agak slow gitu kayak 420 dan yang lainnya, Payung Teduh, nah itu masuk ke genre folk itu tadi. Genre folk. Jadi perlu ditegaskan folk dengan indie itu berbeda. Itu suatu hal yang berbeda. Cuma orang-orang sering Banyak mengidentikannya. orang-orang yang salah tafsir. Iya, mengidentikan bahwa folk itu adalah musik indie gitu. Apalagi lihat orang gondrong indie. Nah, itu parah. sama ngopi sore. Senja. Iya. Jadi apa pertanyaan tadi? Oh ya, pertanyaannya tadi kenapa kok genre folk itu lebih diminati itu sama orang-orang gitu daripada genre-genre yang lainnya, padahal kan ya juga banyak musik yang bagus. Iya, sepengetahuan saya di selera musik berdasarkan kacamata saya musik indie juga nggak baru belakangan ini aja sih viral. Benar-benar. Iya nggak sih? Iya sih. Sejak kalau nggak salah tuh, koreksi Cemiu. Correct me if I'm wrong ya. CMI ibu. Itu indie tuh mulai dikenal gara-gara awalnya 420 nggak sih? Iya betul. 420 itu dan digunakan back song pada film Philosophy Coffee kan? Iya kan? Iya benar. Dari situ gue rasa mulai banyak anak-anak yang mengikuti itu ya, mengikuti suka gaya seperti itu. Iya. Dan indie dianggap suatu hal yang keren sekarang. Ya dari situ sih, dari mulai merambah ya biasalah anak-anak muda kan suka nut-nutan kan ya. Iya, betul. Apa yang dianggap keren oleh perspektif masyarakat ya udah dinut. Ya itu berawal dari situ sih menurut gue. Atau mereka juga nggak tahu indie itu apa sebenarnya. Asal indie, wah indie, ya udah indie. Ntar dangdut ya dia dangdut gitu. Jadi yang tahu cuma indie sama dangdut gitu. Ya mungkin penyebabnya gitu. Banyak yang suka indie karena mungkin lagi pada zamannya sih. Karena dulu sempat rame EDM atau apa tadi yang family itu. Hardcore gitu ya. Kan ya semua ada masanya lah. Tapi yang nyebabin indie lagi ngetren sekarang ya itu tadi yang kita sebutin tadi. Berarti lebih mengikuti pada lingkungan gitu ya, nggak dari dirinya mereka sendiri itu emang benar-benar suka gitu. Iya. Dan gue mau cerita kalau ada temen gue tuh yang dia benar-benar nikmatin musik ya dari dulu itu Payung Teduh. Payung Teduh. Dia tuh dulu suka Payung Teduh. Di saat semua orang tuh nggak ada yang dengerin, dia udah dengerin. Dan dia juga karena lingkungannya yang sekarang mulai
ikut-ikutan suka Payung Teduh gara-gara tanpa ada alasan yang jelas, cuman gara-gara sering denger. Jadi dia enak dan kayak udahlah udah rame, gue nggak suka gitu. Ya. Jadi merubah selera gitu. Iya, lebih merubah. Nah, itu ini berhubungan nih sama pertanyaan yang kedua. Benar nggak sih kalau lingkungan itu mempengaruhi preferensi orang untuk memilih dalam genre atau dalam mereka berkarya atau dalam mereka mengomentari sebuah karya, itu mempengaruhi nggak sih lingkungan di mana mereka lahir atau dari pertemanan gitu? Iya, dalam semua faktor ya lingkungan sih aspek paling dari semua keliru gue katen ya. Dari semua aspek faktor lingkungan menurut gue paling penting sih, mendominasi. Kalau masalah apa tadi, menghakimi karya ya, mengomentari, mengkritik sih. Maupun itu positif atau negatif pasti ya, karena nggak semua orang tuh punya selera yang tinggi pada musik, dan ketika ada satu orang yang emang dia benar-benar ngerti musik dan dia ngeritik musik, lah orang yang memiliki pandangan wah nih anak ngerti musik nih, dia pasti daripada gua cari alasan ya udah pakai itu anak itu tadi. Jadi lingkungan sih penting banget. Berarti kayak di Indonesia ini lebih kepribadiannya anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu lebih ikut-ikutan gitu ya. Pasti. Ikut-ikutan. Yeah. Biar keren. Biar bisa membaur juga sih sebenarnya. Iya sebenarnya. Nggak melulu pada arti negatif sih sebenarnya. Tapi ya udah lah, nggak usah ikut-ikutan. Apa yang lu suka ya lu suka, yang nggak suka ya nggak suka. Tapi emang pengaruh sih lingkungan. Benar. Curhat. Kesel banget. Oke, terus ke pertanyaan terakhir nih. Ngomong-ngomong soal karya, pernah main TikTok kan ya? Pernah tahu lah seenggaknya. Pernah tahu kan. Nah, kan banyak tuh konten-konten di TikTok tuh kayak ya gimana ya, bisa dilihat itu bukan jelek, cuma kurang berisi, kurang berfaedah, tidak jelas faedahnya gitu. Nggak semuanya sih. Nah, itu ada banyak. Menurut Mas Rahmat ini gimana sih, kok orang-orang kok mau sih bikin TikTok kayak gitu yang tidak ada faedahnya gitu lah, kalau bisa dibilang? Kalau alasan orang-orang mungkin ya tujuan diciptain TikTok ya untuk berkreasi, tapi ya nggak usah goblok gitu. Dan gara-gara ada orang yang memulai berbuat konyol dan unfaedah, jadi kreatif tuh kayak nggak penting. Yang penting tapi likes-nya banyak loh. Iya, kreatif gitu. Kreatif sih, tapi kayak kurang, masih kurang ya, masih kurang. Ya balik lagi sih ke viewersnya ya. Ketika viewersnya memang punya selera yang gitu ya udah dia bakal naik sih menurut gue. Gitu. Seneng ya orang Indonesia tuh kayak lebih seneng konten-konten yang nggak serius gitu lah, yang nggak serius, yang kurang ada berfaedah. Oke lah, entertain ya, tapi ya nggak trending juga sih kalau entertain. Oke, menurut Mas Rahmat sendiri nih kayak apa ya, hubungan kepribadian. Mau ketulung calpa berarti. Gini aja. Menurut pandangan Mas Rahmat sendiri itu pribadi yang dimiliki Indonesia seperti yang dijelaskan tadi itu baik nggak sih sebenarnya? Baik sih relatif ya, tapi kalau itu buat menghibur ya it's okay, worth it gitu menurut gue. Tapi alangkah baiknya
Kalau itu karena kan ini saya potong sebentar ya, karena video-video kayak gitu kan juga mewakili identitas orang masyarakat di negara itu si pembuat konten. Kan kalau bikin kayak gitu kan negara-negara lain memandang identitas negara kita tuh jelek gitu loh, kayak kurang pendidikannya itu kurang baik. Nah, itu menurut Mas Rahmat itu mending diperbaiki seleranya atau dikomentarin videonya biar karya-karyanya itu nggak dibuat lagi atau gimana? Ya kalau meregulasi kayak gitu sih kayaknya agak susah ya kalau ngelarang orang-orang buat berkarya. Jadi lebih baik buat konten-konten kreator yang udah besar namanya, itu lebih kayak jadilah panutan yang baik gitu, jangan yang giveaway atau apa prank apa sih, nggak jelas Cok. Nggak jelek ya sebenarnya karyanya, cuma kurang berfaedah. Iya. Kurang lebih ke ada merugikan maksudnya. Betul. Yang berbobot kayak podcast kita. Ya udah sih gitu doang sih. Ya kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya kalau kepribadian dalam berseni itu juga menentukan identitas di negara kita sendiri. Ternyata memiliki dampak yang cukup besar bagi lingkungan sekitar kita, dan preferensi orang dalam memilih karya itu juga dipengaruhi oleh kepribadiannya, yaitu salah satunya tadi dari lingkungan di mana dia tinggal, itu juga mempengaruhi dalam belakang banyak kan ya dalam mereka memilih berkarya dan memilih suatu genre itu tadi. Teman-temannya itu juga mempengaruhi ternyata. Jadi buat saran ya, kesimpulannya ya, sebelum kalian ngelakuin sesuatu pikirin dulu lah latar belakang, tujuan lu apa yang lu dapet dari apa yang lu lakuin, terus apa yang ngebuat lu harus ngelakuin itu lebih dipikirkan lagi, karena itu balik lagi ke tema bahwa kepribadian itu dapat menentukan suatu aksi yang kita lakukan kan. Iya, benar-benar. Ya takutnya kan itu ya jadi nimbulin image kalian yang buruk gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya terserah kalian. Jadi di sini kita tidak melarang ya, tidak melarang jadi kalian untuk berkarya atau ada sebab akibat. Tapi setidaknya kepribadian yang kalian miliki itu alangkah baiknya di masyarakat itu agar lebih sesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku gitu. Karena kan juga kepribadian orang kan juga berbeda-beda. Pasti. Itu. Jadi ya apa ya? Kalau dibilang adaptasi, cocokin lah. Serasionalnya lah. Iya. Gitu. Apa yang menguntungkan buat kalian. Dan jangan mengejudge orang lain ya, mengejudge orang lain karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda itu tadi, latar belakang yang berbeda-beda, situasi yang berbeda, jadi nggak segampang itu lu ngejudge kayak gua tadi. Kayak komentar-komentar yang buruk itu tadi juga ya. Kritik boleh, cuma disampaikan dengan cara yang boleh, baik. Ya, tapi lu nggak usah menghakimi tanpa ngasih solusi. Betul itu. Nggak akan merubah sesuatu. Malah membunuh ya. Itu. Oke, terima kasih Mas Rahmat atas waktunya. Terima kasih sudah mau sharing-sharing tentang kepribadian orang-orang mengenai seni ini ya. Mengenai seni. Ya, gitu saja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Nusa dan bangsa, agama dan tanah air. Semoga juga membuka wawasan kalian mengenai bagaimana menanggapi suatu karya atau apapun yang dapat ditanggapi. Ya, kita bertemu lagi di konten berikutnya. Mungkin ini konten terakhir. Iya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.